Saudara-saudara kalau bilang mau berjuang untuk hal-hal yang besar, tetapi kalau tangan saudara itu berdarah-darah, maka bukan hanya orang, manusia, Tuhan pun pasti tidak akan mengizinkan. Berkaitan dengan peristiwa yang baru saja kita alami kemarin, yaitu penembakan terhadap pilot chopper dari New Zealand, yang tentu adalah sebuah peristiwa yang cukup meresahkan kita pada hari ini. Ya, kita sebagai sesama manusia tentu kita berbelasungkawa dengan kepergian beliau. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan. Namun yang perlu sekali dalam hal ini menjadi atensi kami adalah bahwa sudah bukan waktunya lagi sebenarnya, tidak elok kekerasan itu menjadi sebuah cara untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Tentu kita punya masalah, tentu ada banyak soal. Tetapi pembunuhan terhadap sesama manusia, menghilangkan nyawa insan siapapun dia, apapun agamanya, siapapun orangnya, selama dia adalah sesama manusia, itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Kenapa? Sebab kita ini sesama manusia. Kita tidak dapat memusnahkan sesama manusia dengan alasan apapun. Jadi siapapun dia melakukan perbuatan seperti ini adalah perbuatan keji, perbuatan tidak terpuji, dan bisa dikatakan perbuatan yang terkutuk. Kenapa harus mengatakan demikian? Karena ini adalah sebuah perbuatan yang mau dikatakan telah melanggar hampir semua hal, baik itu aturannya, etikanya, dan seterusnya. Sebagai orang Papua, saya termasuk cukup menyesal, karena kita orang Papua punya budaya. Ada budaya para-para, ada apa-apa kita bisa bicarakan. Lalu melakukan pembunuhan secara parsial, secara sepihak untuk kepentingan tertentu, itu tidak bisa dijadikan sebuah pembenaran untuk kepentingan apa saja, baik itu kepentingan politik atau apapun juga. Oleh karena itu, di bagian kesempatan inilah ingin saya katakan bahwa hal ini juga membuktikan kepada kita hari ini bahwa pemerintah bersama-sama dengan termasuk agama-agama yang ada, kita lebih fokus berbicara membangun ekonomi kapital, berbicara fisiknya, daripada kita berbicara tentang sosial kapital dan juga spiritual kapital. Karena apa, ini menunjukkan bahwa ini kita bilang Papua ini tanah damai, tanah Injil, tapi di saat yang bersamaan kita bisa bunuh orang. Itu ceritanya bagaimana ini? Begitu, siapa yang disebut Papua? Dan kenapa harus masih membunuh? Apalagi dia ini seorang pilot yang kita tahu tentunya tujuannya dia datang adalah membantu masyarakat yang terisolir dengan mendrive atau bawa pesawat untuk mengantar masyarakat ke sana. Itu artinya dia memiliki nilai kemanusiaan tinggi. Dia ingin supaya menjangkau masyarakat yang setara dengan yang lain. Mereka mendapatkan jangkauan lewat transportasi. Tapi kalau seperti begini, kita betul-betul adalah perbuatan yang memang tidak terpuji. Ini tidak elok, ini tidak menarik. Untuk zaman sekarang ini tidak menarik. Karena apa? Dengan cara perbuatan seperti begini, maka saya mungkin punya catatan sedikit. Saudara-saudara kalau bilang mau berjuang untuk hal-hal yang besar, tetapi kalau tangan saudara itu berdarah-darah, maka bukan hanya orang, manusia, Tuhan pun pasti tidak akan mengizinkan. Tuhan pun pasti tidak akan merestui apapun perjuangan saudara. Oleh karena itu, sebagai seorang pimpinan dari lembaga mediasi, saya berharap, saya mendorong semua pihak, kalaupun ada masalah itu iya. Karena sebagai manusia kita terlahir, kalau menurut pakar dari psikolog Sigmund Freud katanya, bahwa manusia terlahir ketika terputus hubungan dengan kandungan ibu, kita akan hidup dalam masalah. Dan masalahnya akan berakhir ketika kita mati. Karena masalah itu adalah sesuatu yang biasa, jangan sampai masalah itu mengakibatkan hal yang lain. Kita harus belajar untuk sabar, kita harus belajar untuk dewasa, kita juga belajar dari yang lain. Kita harus belajar bahwa cinta kasih membuat situasi menjadi baik. Kekerasan tidak akan pernah menciptakan situasi yang baik. Dengan hal-hal begini, maka dia akan melanggengkan apa yang kita sebut dengan kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Bagaimana pemerintah mau kasih akses untuk masyarakat mendapatkan hak-hak dia kalau keadaan kita seperti begini? Ini tentu akan berpengaruh dan menghasilkan namanya kemiskinan yang struktural. Tapi bagaimana kita bisa menjadi orang kalau etika kita, kalau perilaku kita, kalau moral kita ini tidak mendukung? Ini namanya kita memunculkan diri, lalu kita mengalami kemiskinan yang double. Sudah miskin secara struktural, kita miskin juga secara kultural. Harapan saya, mari saudara-saudara, tidak boleh melakukan kekerasan dengan alasan apapun, apalagi menghilangkan nyawa orang. Sebab dia adalah ciptaan Tuhan, sama seperti Anda dan saya. Kita tidak punya hak untuk menghilangkan nyawa orang. Yang berhak mengambil nyawa cuma Tuhan. Kalau Anda bukan Tuhan, jangan sembarangan memperlakukan orang lain. Itu mungkin pesan dari kami. Kami sangat berharap Papua ini sudah mulai berkembang. 16,5 tahun kita akan jalani Otsus Jilid 2. Mari kita berbarengan, bergandengan tangan. Kita bawa Papua menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Berhenti untuk bunuh,
berhenti untuk pakai kekerasan, bangun dan tumbuhkan cinta kasih dalam diri, hidup bersama bergandengan tangan, itu jauh lebih baik daripada hidup dalam peperangan.